Indonesia ini bukan diperlakukan yang tidak sewajar-wajarnya oleh oknum kepala desa. Yang tidak tuntas oleh oknum. Yang penting kita tetap profesional. Saya di sini juga tidak ada tendensi apa-apa. Breaking news, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Darah jurnalis dan aktivis Sumeneb mendidih karena oknum Kades menganiaya 2 wartawan. Sumeneb, Suara Demokrasi. Berdasarkan laporan polisi, LPB 853/2023 SPKT Polres Sumeneb Polda Jawa Timur, 26 Maret 2023 menerangkan bahwa, Misrawi wartawan media kabar oposisi NET, sebagai pelapor korban, warga desa Kebunan dan oknum mantan Kades Batu Ampar Moh Farid Rofik, sebagai terlapor. Dan LPB 863/2023 SPKT Polres Sumeneb Polda Jawa Timur, tanggal 26 Maret 2023 juga menerangkan bahwa, sahawi wartawan media Koram Patroli Express, selaku pelapor korban, warga desa Gadu Timur dan oknum Kades Batu Ampar RB Alam Mohanwar, terlapor. Dalam 2 laporan polisi tersebut menerangkan tentang dugaan tindak pidana hukum pencurian, yang disertai dengan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kedua wartawan yang sedang melakukan tugas profesinya dan terlapor bersama rekannya yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja tugas jurnalistik. Sebagai yang dimaksud dalam pasal 365 dan 335 KUH Pidana dan pasal 18 ayat 1, John 2 pasal 4 ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kejadian insiden tersebut terjadi pada hari Ahad, Minggu 26 Maret 2023, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, di rumah Kepala Desa Batu Ampar RB Alam Mohanwar di Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumeneb. Kronologis kejadian berawal, 2 wartawan tersebut mendatangi Desa Batu Ampar dalam rangka kegiatan jurnalistik melakukan konfirmasi terkait adanya pekerjaan proyek rabat beton dan pengerasan jalan di setempat. Pada saat itu, kedua wartawan datang ke rumah oknum Kades Batu Ampar dan dipersilahkan duduk oleh seseorang yang sebelumnya tidak dikenal oleh pelapor dan beberapa menit keluarlah Kades Batu Ampar RB Alam Mohanwar keluar dari dalam rumahnya untuk menemui kedua wartawan yang ingin melakukan konfirmasi terkait pekerjaan proyek kepada Kades, terlapor. Kades menjawab kalau itu bukan pekerjaan desa, tapi pekerjaan Pokmas, kalau yang rabat beton itu pekerjaan Dede, jawab Kades kepada 2 wartawan tersebut. Setelah melakukan konfirmasi, kedua wartawan pamit pulang. Setelah sekitar 500 meter perjalanan pulang, di jalan mendapati pekerjaan pengerasan jalan yang berlubang, kemudian wartawan tersebut mengambil foto sebagai dokumentasi. Beberapa saat kemudian datang Kades bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Setelah itu kedua wartawan itu dipaksa untuk kembali ke rumahnya Kades. Sesampainya di rumah Kades, disitulah kedua wartawan tersebut mendapatkan intimidasi dari oknum Kades dan mantan Kades, yaitu berupa ancaman dan pukulan. Selain itu Kades memaksa wartawan untuk menyerahkan HP-nya, dengan berkata mana HP-nya, ini hapus semua fotonya, ucap Kades dengan ekspresi wajah marah kepada wartawan. Kemudian KTP, KTA wartawan dan AT milik wartawan diminta dengan mengatakan keluarkan semuanya, dompet, KTP dan KTA-nya, yang akhirnya kedua wartawan menyerahkan KTP, KTA dan AT pelapor kepada Kades tersebut. Kemudian Kades juga menanyakan sepeda motor pelapor. Di mana sepeda motornya kamu? Tanya Kades. Akhirnya pelapor menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Kades, lalu kemudian Kades menyuruh warga untuk membakar sepeda motor pelapor dengan perkataan bakar-bakar sepeda motor itu, bakar ayo, ucap Kades.
Kemudian pelapor melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang yang disuruh kades tersebut masuk rumah. Tak hanya itu, kades tersebut juga mengeluarkan sebuah keris dan menyabetkannya ke depan muka pelapor sambil berkata, mati kamu nanti. Selain itu, perbuatan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Mo Farid Taufik, mantan Kades Batu Ampar, mencopoti baju salah satu wartawan dan ditempleng berulang kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai mata serta muka wartawan dan meludahi muka wartawan berulang kali, sambil terus dipukul dengan menggunakan sebilah pisau yang masih tertutup sarung oleh mantan Kades tersebut. Tidak cukup itu saja, seorang laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba menyiramkan bensin ke tubuh wartawan sambil mengacungkan korek api untuk berniat membakar wartawan dengan bahasa ancaman kalau tidak mengaku, ayo bakar saja, dan wartawan tersebut terus mendapatkan perlakuan penganiaya dari mantan Kades. Tidak lama kemudian datang AKD Kecamatan Guluk-Guluk bersama AKD Kecamatan Gending dan kemudian datang juga Camat Guluk-Guluk. Setelah mereka melakukan musyawarah, kedua wartawan tersebut untuk sebagai persyaratan agar bisa pulang, dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya belum sempat dibaca. Dari insiden tersebut, barang berharga milik kedua wartawan yang dirampas oleh terlapor berupa 2 buah HP, ID card, KTP dan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX beserta ATM. Akibat dari peristiwa tersebut, kedua wartawan itu mengalami kerugian material dan ketakutan serta tekanan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas profesinya untuk meliput terkait kerusakan proyek pengerasan jalan tersebut. Dengan adanya insiden kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kades bersama mantan Kades dan rekannya kepada kedua wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya di Sumeneb ini, sungguh sangat-sangat memalukan dan memilukan, menjadi ancaman yang serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Atas sikap premanisme yang dilakukan oleh Kades dan mantan Kades terhadap wartawan, Pemkab Sumeneb melalui DPMD dinilai tidak mampu membina dan mengawasi kinerja Kades untuk menciptakan Kamtipmas di wilayah Sumeneb, sehingga tanpa berpikir panjang melakukan penganiayaan terhadap dua wartawan yang menyoroti pekerjaan proyek di desa tersebut. Maka dari itu, atas perbuatan Kades dan mantan Kades Batu Ampar membuat darah jurnalis dan aktivis mendidih, sehingga melalui Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia, AWDI, Sumeneb bersama sejumlah wartawan dan aktivis Sumeneb terpaksa harus melakukan aksi demo untuk mendesak pihak Polres Sumeneb agar segera menindak tegas dan menangkap semua orang yang terlibat melakukan penganiayaan dan menghalangi tugas jurnalistik. Yang akhirnya aksi demo ini digelar di depan kantor Markas Komando Polres Sumeneb pada hari Kamis 30 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, untuk menyuarakan perlawanan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Aliansi Jurnalis dan Aktivis di Kabupaten Sumeneb melakukan aksi demonstrasi kepada Mapolres Sumeneb untuk menuntut sebuah keadilan, untuk menuntut sebuah kebenaran, karena hari ini dunia jurnalistik sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Betul. Maka kami sebagai masyarakat Sumeneb tidak terima rekan kami, pilar demokrasi kita, yaitu jurnalis, dilakukan oleh oknum kepala desa dengan tidak manusiawi, saudara-saudara. Betul. Maka kami minta kepada aparat penegak hukum, yakni Polres Sumeneb, untuk segera menangkap, untuk segera menetapkan tersangka kepada oknum kepala desa yang melakukan penganiayaan kepada rekan kita, saudara-saudara. Rakyat Indonesia, kami tidak akan banyak orasi lagi, karena ini sudah jelas, ini sudah real bahwasanya rekan kita sesuai bukti visum
setelah sudah jelas mendapatkan aparat penegak hukum ini, sudah jelas-jelas dari hasil visum, bahkan barang dari handphone, sepeda motor disita dan dirampas oleh oknum kepala desa tersebut. Kurang bukti apa kami? Kurang legowo apa kami? Apabila pihak kepolisian mengalami penganiayaan, maka dari bawah ke atas bergerak semua. Betul. Ketika masyarakat, rakyat kecil, jurnalis, aktivis mendapatkan penganiayaan, tidak tegas aparat penegak hukum. Kita mengajak di zaman Orde Baru ada beberapa jurnalis, ada ratusan aktivis dihilangkan nyawanya. Atas ke bawah semuanya kompak saudara-saudara. Apabila masyarakat disakiti, apabila jurnalis didolimi, kenapa pihak kepolisian sampai saat ini belum menangkap orang tersebut, saudara-saudara? Betul. Kapolri mengatakan Polri akan berbenah, Polri akan memperbaiki, karena institusi Polri saat ini tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Dalam sejarah tercatat tidak ada, Pak, petinggi-petinggi Polri dipanggil oleh Presiden, tidak ada. Kenapa sekarang? Karena tidak ada kepercayaan lagi dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian, saudara-saudara. Apakah sampean tidak malu? Apakah aparat penegak hukum tidak malu kepada masyarakat? Kasus ini belum ditetapkan tersangkanya, padahal sudah jelas barang buktinya, penganiayaannya, hasil visumnya, barang-barangnya yang dirampas sudah lebih dan sudah cukup. Dua alat bukti yang sah, Pak. Masih kurang apa lagi? Ayo, masih kurang apa lagi? Apakah karena kami tidak mempunyai uang, Pak? Ya. Apakah karena kami tidak mempunyai uang? Sampeyan seolah-olah tidak peduli terhadap kami. Slogan kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat. Melindungi bagaimana kalau seperti ini? Melindungi bagaimana? Jatuh terhadap ABH ini. Rapatkan barisan. Satu langkah maju ke depan. Satu langkah. Kami tidak pernah main-main, Pak. Ini persoalan kemanusiaan. Ini marwah jurnalistik, Pak. Apalagi Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata, kemanusiaan di atas segalanya, Pak. Kemanusiaan di atas segalanya. Ini manusia, Pak, yang dianiaya, Pak, bukan hewan, Pak. Apakah sampean ini yang pakai seragam coklat tidak mempunyai peri kemanusiaan? Kami tidak ingin sejarah lama, sejarah kelam yang belum terungkap terhadap kekerasan jurnalis juga, betul, yang sampai sekarang belum jelas kasusnya, belum jelas siapa tersangkanya. Dan hari ini di Kabupaten Sumeneb terjadi lagi kekerasan terhadap jurnalis. Dan perlu kami ingatkan bahwa aktivis beserta jurnalis adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saudara-saudara. Betul. Jika jurnalis disakiti, maka aktivis tidak akan tinggal diam untuk mengkawalnya. Jika jurnalis disakiti, maka tidak akan diam aktivis untuk mengkawalnya, saudara-saudara. Dan kali ini bicara persoalan hukum, saudara-saudara, sudah jelas pelapor selaku rekan jurnalis di Kabupaten Sumeneb sudah memberikan dua alat bukti, dan setelah hukum ini sudah jelas
dan sudah kuat untuk bagaimana menetapkan tersangka. Tapi lucunya di Polres Kabupaten Sumeneb ini supremasi hukumnya masih tumpul, saudara-saudara. Betul. Karena kami berbicara tumpulnya supremasi hukum di Kabupaten Sumeneb bukan tidak dengan data, bukan tidak dengan kasus-kasus yang tenggelam di meja para penyidik, saudara-saudara. Betul, saudara-saudara. Dan hari ini kami tidak ingin meminta jawaban proses dalam hal kekerasan dan kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Sumeneb. Kami, aktivis beserta jurnalis, sesuai dengan instruksi Dewan Perwakilan Pusat Audit, Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur, dan DPC untuk bagaimana bergerak mengkawal kasus ini, saudara-saudara. Jikalau Polres Kabupaten Sumeneb tidak menegakkan dan tidak segera tangkap mantan ex-Kades Batu Ampar, Guluk-Guluk, dan beserta kepala desanya yang sudah jelas dengan beberapa bukti yang dibawa, dengan beberapa bukti yang sudah disetorkan kepada Polres Kabupaten Sumeneb, ini tidak ditindaklanjuti, saudara-saudara. Betul, saudara-saudara. Dan aktivis bergerak itu bagaimana keadaan yang seolah-olah bungkam, yang seolah-olah dibiarkan oleh Polres Kabupaten Sumeneb, maka jurnalis tidak akan tinggal diam untuk menuliskan penanya. Betul, saudara-saudara. Betul. Maka saya pastikan runtuh kepercayaan masyarakat terhadap Polres Kabupaten Sumeneb ini, saudara-saudara. Ini adalah surat dari DPW Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia untuk meminta Polres untuk segera menangkap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis ini, saudara-saudara. Jikalau tidak diproses dan tidak segera ditangkap, maka Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia ini akan segera melaporkan kepada Polda dan Mabes Polri, saudara-saudara. Apa tanggapan dari Polres ini terhadap kasus ini? Sudah tidak cukup bermain-main dengan kasus yang diselesaikan dengan uang suap. Belum cukup. Kalau kemanusiaan sudah dibiarkan tidak manusiawi, maka yang jelas ini sudah ada permainan kong-kali-kong di Polres Kabupaten Sumeneb. Betul, saudara? Kali ini sebenarnya aksi damai, karena dari kasus yang terjadi pada Rabu 26 bulan 3 2023, kekerasan yang dilakukan oleh ex kepala desa Batu Ampar beserta kepala desanya melakukan kekerasan, bahkan dilecehkan, dibuka bajunya, disiram bensin, mau dibakar, dipukul, disandera. Tidak manusiawi. Sungguh tidak manusiawi. Dan pada beberapa hari selanjutnya, pihak korban bersama rekan-rekan jurnalis melaporkan terhadap Polres Kabupaten Sumeneb. Akan tetapi lucunya, saudara-saudara,
Di luar beredar isu liar bahwa mantan kades tersebut adalah orang-orang kuat di Kabupaten Sumeneb. Lawan! Kalau semisal Polres tidak berani, maka yang jelas Polres low power untuk bagaimana menegakkan hukum. Takut terhadap mafia-mafia hukum sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati kepada Bapak Kepolisian. Bagaimanapun kita adalah mitra yang harus menjaga Kamtibmas di Kabupaten Sumeneb. Tapi persoalan ini tidak bisa dilupakan atau dilepas begitu saja. Bagaimanapun jurnalis adalah kontribusi besar kepada negara yang sudah memperjuangkan, yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia ini. Bukan diperlakukan yang tidak sewajar-wajarnya oleh oknum kepala desa. Kami mohon kepada Bapak Kapolres yang terhormat, kami yakin beliau punya rasa kemanusiaan, beliau juga punya rasa kepedulian. Mereka juga sudah bekerja keras untuk menciptakan Kamtibmas di Kabupaten Sumeneb. Maka dari itu, kami selaku perwakilan jurnalis merasa terpanggil, Pak, dengan adanya insiden penganiayaan, kekerasan kepada jurnalis. Mereka semua, mereka bekerja sosial, Pak, karena panggilan jiwa demi bangsa dan negara. Apakah pantas apabila ada oknum kepala desa yang berniat mencuri uang rakyat, mencuri uang negara, terus apabila jurnalis melakukan investigasi untuk mengawal kegiatan itu, diperlakukan seperti itu? Brengsek dan kurang ajar. Darah kita mendidih, Pak, apabila kawan seperjuangan kita, seprofesi kita dianiaya seperti ini. Insya Allah kita semua melaksanakan ibadah puasa, Pak. Tapi untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebersamaan untuk jurnalis, kami terpanggil, Pak, agar bapak-bapak dari kepolisian bisa menegakkan hukum kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Entah itu kepala desa, entah itu siapa yang melanggar hukum, kita harus tunduk kepada hukum yang ada, Pak. Mungkin itu harapan kami kepada Bapak Kapolres. Secara hormat kami mohon agar Bapak Kapolres mendengarkan aspirasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia DPW Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ketua DPC Audi Sumeneb dan rekan-rekan seluruh jurnalis di Sumeneb. Setelah Ketua DPW Audi Jawa Timur berkoordinasi dengan Bapak Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia memberikan mandat langsung agar menyampaikan kepada pihak aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Sumeneb, bahwa jajaran organisasi Pres Audi bersama para ketua lembaga pres di Jawa Timur mengutuk keras atas perlakuan kekerasan terhadap jurnalis. Diserukan sebagaimana program pro presisi Polri bahwa kepolisian di sini harus bisa menjaga citra kepolisian Republik Indonesia, mengusut kasus kekerasan dan tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum kades dan mantan kades Batu Ampar Sumeneb. Segera para pelaku ditindak dengan cepat agar situasi damai di Sumeneb tidak menjadi pemberitaan vital di seluruh Indonesia. Perlakuan oknum kades dan mantan kades Batu Ampar ini menjadi tolak ukur secara nasional atas kemampuan kepolisian
dalam hal ini Polres Kabupaten Sumeneb, dalam melakukan proses hukum terhadap kejahatan kriminal terhadap wartawan. Dewan Pimpinan Audi tidak tinggal diam jika kepolisian di Sumeneb dikatakan kerdil, apabila dikatakan tidak mampu memproses hukum terhadap oknum pejabat desa yang berkarakter seperti premanisme. Kepada kawan-kawan wartawan, kepada teman-teman aktivis, dan seluruh lembaga pers di Kabupaten Sumeneb. Setelah tuntutan yang disampaikan melalui orasi pendemo, pihak Polres Sumeneb berkomitmen akan menindaklanjuti laporan tersebut dan menindak tegas para pelaku. Kita akan tetap profesional, kita di sini semua tidak ada detensi apa-apa, tegas Kasat Reskrim Polres Sumeneb kepada perwakilan pendemo. Setelah mendapatkan respon baik dari pihak Polres Sumeneb, para pendemo membubarkan dirinya dengan tertib dan kondusif. Yang penting kita tetap profesional. Saya di sini juga tidak ada tendensi apa-apa. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.